selamat pagi. Saya Alivia Waliadiva dari kelompok praktikum Geostruk 2 akan membawakan video berisi laporan praktikum Geostruk acara 4, yaitu stereografi sesar. Nah, ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu paku payung, penghapus, pensil, penggaris, busur, jangka, stereonet berjenis wolfnet. Kemudian di sini saya ada milimeter block juga dan kertas kalkir. Di sini saya juga ada data dari strike and dip dan nilai pitch sesar yang akan digambarkan pada stereonet kali ini. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu mengoverlay lingkaran wolfnet ke kertas kalkir dengan cara menaruh jangka pada bagian tengah dan sesuaikan diameter jangka sesuai dengan diameter lingkaran wolfnetnya. Kemudian kita putarkan seperti ini. Di sini agar tidak bergeser saya menggunakan bantuan paperclip ya. Selanjutnya jangan lupa untuk memberikan arah mata angin pada kertas kalkirnya seperti ini, north, east, south, dan west seperti ini. Kemudian setelah selesai kita proyeksikan nilai strike ini pada kertas kalkir kita, yaitu dari north sini 0 derajat diminta nilai strike-nya 170 derajat, sehingga didapatkan bahwa nilai strike-nya berada pada sini. Nilai strike-nya ada pada sini, yaitu 170 derajat. Kemudian kita tandai 170 derajat seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita pasangkan paku payung dulu ke tengah-tengah ini melalui belakang seperti ini. Kita tancapkan. Nah, ini sudah tertancap, lalu kita bisa melepaskan pinnya ini. Lalu kemudian kita putar titik strike ini ke north dengan cara seperti ini, tepat berada di sini. Lalu kemudian kita tadi memiliki nilai dipnya itu 54 derajat. Lalu kita hitung dari ekuator east ini 54 derajat searah ke arah pusat lingkaran. Kemudian kita dapatkan nilai dipnya itu berada di sini. Lalu kita beri titik seperti ini dan kita tarik garis sepanjang garis busurnya dari arah north ke south, dan didapat proyeksi nilai dipnya adalah seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan memproyeksikan titik pitch di stereonet ini. Nilai pitch yang tadi kita dapat dari soal itu bernilai 63 derajat north. Jadi kita hitung 63 derajat dari arah north ke arah sini ke bawah. Nah, seperti ini didapatkan titik pitch-nya itu berada di sini. Lalu kita tandai titik ini sebagai pitch, kita tulis pitch di dekatnya. Kemudian karena arah pergerakan dari data sesar yang ada di sini tadi itu adalah naik, maka kita beri arah tanda panah menuju ke pusat lingkaran. Nah, seperti ini tanda panahnya menuju titik pusat karena dia adalah sesar naik. Langkah selanjutnya adalah dari titik pitch ini kita tarik sejauh 90 derajat dan tandai sebagai sigma 2. Nah, didapat sigma 2-nya ada di sini. Kemudian kita tandai sebagai sigma 2. Seperti ini. Lalu kita taruh sigma 2 ini di garis ekuator seperti ini, lalu tambah 90 derajat ke arah sini menjauhi titik sigma ini. Nah, didapatkan titiknya itu ada di sini. Kemudian kita tarik dari north ke east garis bidang sigma 2.
Nah, seperti ini. Setelah itu, dari titik perpotongan pitch dengan bidang sigma 2 ini, kita tarik 45 derajat menjauhi titik perpotongan ini. Nah, seperti ini. Yaitu berada di sini. Kemudian, tandai titik tersebut sebagai sigma 3. Titik ini sebagai sigma 3. Kenapa ditandai sebagai sigma 3? Karena pada data sesar kali ini sesarnya adalah sesar naik, sehingga yang ditandai pada titik ini adalah sigma 3. Jika sesarnya sesar turun, maka tandai titik ini sebagai sigma 1. Selanjutnya dari titik sigma 3 ini kita tambahkan 90 derajat ke arah titik perpotongan sigma 2 dan bidang sesar di sini. Kemudian kita tandai sebagai sigma 1. Nah, didapat bahwa titik sigma 1-nya berada pada sini. Kemudian kita tandai sebagai sigma 1. Seperti ini. Oh, maaf. Patah. Seperti ini sigma 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai trend dan plunge dari sini, dari stereonet ini, dengan cara menaruh titik-titik sigma ini tepat pada ekuator. Setelah ditaruh pada titik ekuator, kita garisi titik sigmanya dari pusat menuju keluar dan melintasi titik sigmanya seperti ini. Nah, lanjutkan untuk ke semua titik sigma yang ada. Jika sudah, akan didapat proyeksi seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai trend dan plunge dari masing-masing sigma tersebut. Cara menghitung nilai trend adalah dengan menaruh posisi north pada kalkir sejajar dengan posisi north pada stereonet. Kemudian kita hitung titik sigma yang kita mau dari arah north ini. Misalnya pada kali ini saya akan menghitung nilai tren sigma 1 yang berada pada titik ini. Kemudian kita hitung titik ini itu berada pada sudut berapa? Di sini 180. Kemudian nah, di sini didapat bahwa sudutnya sebesar 233 derajat. Kemudian kita tuliskan di sini nilai tren dari sigma 1 adalah 233 derajat. Maaf, ini salah penulisannya. Harusnya tambahkan north dan east-nya di sini. Nah, seperti ini penulisan yang benar. Kemudian untuk mencari nilai plunge, kita posisikan titik sigma yang kita mau hitung nilainya pada garis north di sini. Kemudian kita hitung dia ada nilainya berapa derajat dari north sini, yaitu 245. Nilai sigma 1, nilai plunge sigma 1 adalah 5 derajat. Seperti ini, dan lakukan pada semua sigma yang lain. Nah, ini sudah selesai dan didapatkan nilai trend dan plunge-nya adalah sebesar segini. Lalu selanjutnya kita akan membuat model 3 dimensi dari sesar yang tadi dengan data strike yang tadi, seperti ini, strike dip dan nilai pitch-nya, dengan cara seperti berikut. Pertama-tama kita buat dulu garis orientasinya terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan busur kita masukkan nilai dip ini, maksudnya masukkan nilai strike ini, yaitu sebesar 170 derajat. Lalu kita tandai seperti ini. Lalu buat garis serupa yang sejajar dengan garis strike ini di sebelahnya seperti ini. Kemudian kita tutup kedua garis ini. Usahakan panjang dari masing-masing garisnya konsisten ya.
Nah, seperti ini semuanya konsisten. Saya menggunakan 3 cm untuk setiap garisnya. Selanjutnya kita akan membuat dip dengan cara menaruh busur seperti ini dan ukur nilai dipnya, yaitu 54 derajat. Nah, seperti ini. Didapat bahwa nilai sudut ini itu adalah sudut dipnya, yaitu 54 derajat. Sudut ini 54 derajat. Kemudian tutup semua garis yang tadi sehingga didapatkan blok batuan seperti ini. Untuk selanjutnya kita buat sudut rake dengan menggunakan busur lagi seperti ini. Kan ada nilai dipnya ini, nilai pitchnya ini 63 derajat. Kemudian kita ukur seperti ini, 63 itu ada di mana. Nah, setelah didapat sudut rake-nya, kemudian kita buat garis-garis seperti ini yang mengarah ke sudut rake-nya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat blok batuan satu lagi yang berada di sebelah sini. Nah, maka bentuk 3 dimensi dari sesar dengan data-data ini adalah seperti ini, dengan hanging wall-nya naik dan foot wall-nya turun. Oleh karena itu, sesar ini adalah sesar naik. Selanjutnya, untuk penamaan sesar kita menggunakan diagram Ricard seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa hanging wall-nya ini cenderung bergerak naik. Maka kita akan perhatikan diagram bagian atas saja, dan kemudian dapat dilihat dari sini arah hanging wall ini cenderung mengarah ke arah kiri dari terhadap foot wall. Maka kita akan berfokus pada diagram Ricard bagian kiri. Nah, didapat di sini nilai dari pitch dan dipnya adalah 63 derajat dan 54 derajat. Kemudian di sini kita lihat bahwa 63 derajat itu berada di sekitar sini, dan kemudian nilai dipnya 54 derajat yaitu berada di sekitar sini. Kemudian didapat bahwa daerah sini adalah angka 21, dan kita lihat 21 itu adalah left reverse slip fault. Kemudian kita tuliskan di sini. Nah, sudah ditulis seperti ini. Oleh karena itu, sesar ya dari data ini adalah namanya left reverse slip fault. Selanjutnya, di sini saya punya data sesar yaitu north 270 derajat east dengan nilai dipnya 60 derajat dan nilai pitchnya 8 derajat north. Sesar ini merupakan sesar dekstral, yaitu sesar menganan. Oke, yang pertama itu kita harus plot dulu seperti pengerjaannya seperti sesar satu tadi. Jadi kita plot dulu data dipnya, strike dan dipnya. Kemudian didapat strike-nya itu berada di sini. Lalu dipnya itu caranya kita dengan memutar nilai strike ini sehingga berada pada north stereonet. Kemudian kita fokus pada ekuator dan kita hitung sudutnya berdasarkan sudut dip yang ada di sini yaitu 60 derajat. Didapat bahwa nilai dipnya berada di sini. Nah, ada di sini. Kemudian setelah itu kita tarik garis sepanjang dari north ke south pada titik yang melewati titik dipnya. Kemudian setelah itu kita tandai 8 derajat pitch ini dari sini, dari north, dan diketahui 8 derajat pitch berada di sini. Kemudian setelah memberikan tanda di titik pitch ini, kita tarik sepanjang garis ini 90 derajat menuju ke bawah dan tandai 90 derajat tersebut sebagai sigma 2 seperti di sini. Nah, sigma 2-nya berada di sini. Kemudian setelah sigma 2 diketahui, kemudian selanjutnya sejajarkan sigma 2 pada garis ekuator
seperti ini. Kemudian kita hitung 90 derajat mengarah ke sini dari titik sigma 2, yaitu berada di sini. Kemudian kita buat bidang dari sigma 2 dari north ke south. Kemudian setelah itu hitung 45 derajat ke atas titik pitch dan ke bawah titik pitch. Kalau ke bawah titik pitch ini diketahui dia terdapat di sini titiknya, yaitu kemudian kita tandai sebagai sigma dulu. Kemudian untuk 45 derajat ke atas pitch, di sini kan kita hanya bisa mencapai sudutnya hanya segini saja. Oleh karena itu kita sambung, kita tambah sudutnya dari bawah sini dan kemudian kita tarik ke sini, kemudian kita ketemukan di sini titiknya dan tandai juga sebagai sigma dulu. Kemudian kita arahkan lagi stereonet kita, kalkir kita tepat pada stereonet northnya, arah northnya. Kemudian karena kita di sini mendapat datanya yaitu sesar dekstral atau menganan, oleh karena itu sigma tadi yang berada di sebelah kanan kita beri tanda sebagai sigma 1 dan sigma yang berada di sebelah kiri itu adalah sigma 3. Selanjutnya kita cari nilai trend dan plunge dari masing-masing sigma. Nah, untuk mencari nilai trend dan plunge kita sejajarkan nilai sigma yang ingin kita cari nilainya pada garis ekuator seperti ini, kemudian kita garisi dari tengah menuju keluar. Setelah itu lakukan pada kedua sigma lainnya. Kemudian untuk menghitung tren kita sejajarkan north kita sejajar. Lalu kemudian kita hitung garis yang tadi dibentuk. Dalam hal ini sigma 1 saya adalah 136 derajat. Kemudian untuk menghitung plunge-nya kita arahkan garis sigma ini sejajar dengan garis north pada stereonet. Kemudian setelah itu kita hitung batas dari sini sampai ke titik sigma ini, kita hitung sudutnya. Di sini saya dapat sudut sigma 1 itu 17 derajat. Nah, untuk sigma 2 dan sigma 3 saya sudah menghitung dan hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat model 3 dimensi dari sesar yang dibuat dari data ini. Pertama-tama kita buat dulu garis orientasinya. Selanjutnya dari data-data ini kita akan menggambarkan model 3 dimensinya. Diketahui strike-nya itu 270 derajat, oleh karena itu kita buat dulu garis orientasinya. Nah, orientasinya seperti ini. Nah, setelah digambarkan dia akan menjadi seperti ini garis strike-nya. Nah, karena ini lurus jadi tidak terlihat seperti bidang ya di sini. Nah, selanjutnya kita buat garis tipnya di sini sebesar 60 derajat menggunakan busur. Kemudian kita buat sudut reknya 8 derajat atau sudut garis-garis ke sana, ke arah utara. Nah, selanjutnya tinggal digambar saja sama seperti penggambaran sesar nomor 1 tadi. Selanjutnya kita masuk ke penamaan sesar. Di sini dengan menggunakan diagram Ricard. Diagram Ricard seperti ini dapat diketahui bahwa hanging wall-nya itu bergerak. Hanging wall-nya itu bergerak naik dan cenderung ke arah kanan. Karena itu kita lihat diagram Ricard bagian atas sebelah kanan ini. Kemudian kita masukkan nilai dip dan nilai pitch-nya ke dalam diagram Ricard ini. Nah, nilai pitch-nya itu kira-kira berada di sini, yaitu 8 derajat. 8 derajat. Kemudian untuk nilai dip-nya kira-kira berada di sini, 60 derajat. Oleh karena itu
7 ini. Lalu kemudian kita lihat nomor 7 itu adalah right slip fault. Kemudian kita tulis di sini right slip fault seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.